Kita tahu anak kecil memiliki perilaku yang polos dan lucu. Dari kepolosan mereka itu membuat mereka tidak bisa memahami situasi berbahaya dan tidak memiliki insting untuk bertahan di situasi berbahaya seperti orang dewasa. Hal itu pula membuat banyak orang tua harus mengawasi setiap pergerakan mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, apa jadinya jika anak kecil yang masih butuh pengawasan orang tuanya justru harus bertahan hidup di hutan belantara yang dihuni banyak hewan buas dan medan yang berbahaya, seperti kisah berikut ini. Tahun 2014 lalu, dunia sempat dihebohkan dengan kisah seorang anak kecil berusia 4 tahun yang ditemukan selamat setelah hilang dan tersesat di hutan selama 12 hari. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi? Mari kita bahas. Selamat datang kembali di Kopi Hitam dengan saya Jovi. Sebelum menonton video ini, pastikan sudah ada kopi hitam di samping Anda supaya nikmat. Di sebuah desa kecil Olom di Republik Saka, tinggallah seorang gadis lucu bernama Karina Cikitova berusia 4 tahun. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan neneknya di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan dan rawa yang berjarak 64 km dari kota. Desa ini dihuni mayoritas penduduknya yang sudah lanjut usia dan jauh dari kemewahan serta modernisasi. Handphone dan sinyal telepon tidak ada di desa ini. Bahkan jalan menuju desa ini pun belum beraspal. Keseharian Karina hanya bermain bersama anjing-anjing di desa itu. Namun sayangnya, pada bulan Agustus 2014 di pagi hari, Karina sedang menikmati sarapan kue khas tradisional Rusia sambil bermain dengan anak-anak anjing di desa itu. Sementara ibunya sibuk mengerjakan pekerjaan rutin di rumahnya dan hanya neneknya lah yang menjaganya. Karina setiap bermain dengan anjing-anjing di desa selalu berada di sekitar pekarangan rumah dan tidak pernah pergi jauh dari rumahnya. Hal itu pula membuat ibunya merasa nyaman dan mengizinkan Karina bermain sendiri tanpa pengawasan. Ketika Karina sedang bermain sendirian tanpa pengawasan, dia melihat ayahnya keluar dari rumah untuk pergi bekerja. Melihat itu, si gadis kecil ini lalu mengikuti ayahnya dari belakang. Dan sayangnya, ayah Karina tidak menyadari bahwa putrinya sedang mengikutinya. Karina berusaha sekuat tenaga menghampiri ayahnya. Namun karena langkah kakinya kecil dan tak sebanding dengan langkah kaki pria dewasa, Karina pun ketinggalan dan kehilangan jejak ayahnya. Sementara posisi Karina saat itu sudah berada di hutan belantara yang sangat jauh dari rumahnya. Karina akhirnya tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Di waktu yang sama, nenek dan ibunya masih sibuk dengan urusan rumah dan tidak menyadari bahwa Karina sudah jauh dari jangkauan mereka. Menjelang sore, ketika ibunya ingin membawa Karina masuk ke dalam rumah dan ternyata dia tidak menemukan Karina berada di pekarangan rumah itu lagi dan mereka pun mulai panik. Mereka lalu mencari Karina dengan mengelilingi desa dan tidak menemukannya. Bahkan warga desa pun tidak ada yang melihat Karina pergi kemana. Karena sudah kelelahan dan tidak membuahkan hasil, mereka berpikir bahwa Karina mungkin saja dibawa ayahnya. Sementara di waktu yang sama, kondisi cuaca di desa itu sedang musim panas. Namun, kalau sudah malam hari, suhu akan turun di bawah 0 derajat. Hal itu membuat ibu dan nenek Karina semakin diselimuti kekhawatiran. Di sisi lain, ketika Karina mengikuti ayahnya di perjalanan, ternyata salah satu anak anjing yang bermain bersamanya mengikuti Karina dari belakang. Sehingga Karina dan anjing itu bersama-sama masuk ke dalam hutan belantara tanpa makanan, tempat berteduh, atau kehangatan. Sepanjang di perjalanan, Karina dan anjingnya tidak tahu harus pergi kemana. Beruntungnya, anjing itu tetap bersamanya meskipun terkadang anjing tersebut selalu tertinggal karena langkah kaki anjing tersebut lebih lambat dari Karina. Namun anjing itu selalu memastikan untuk tetap berada di sisi Karina. Malam mulai tiba, ibu dan nenek Karina semakin gelisah tentang keberadaannya. Mereka hanya bisa menunggu ayah Karina segera kembali. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, apalagi mereka tidak memiliki telepon seluler untuk menelepon ayahnya. Dan jaringan telepon di desa itu pun tidak ada. Jadi harapan satu-satunya adalah menunggu ayahnya pulang dan membawa Karina kembali. Beberapa jam kemudian dalam penantian, ayahnya pun kembali dan tidak membawa Karina bersamanya. Melihat itu, mereka semua seketika dilanda kepanikan. Mereka lalu menyadari bahwa Karina sudah pasti tersesat di hutan.
Lebih buruk lagi, mereka semakin dihantui kecemasan karena di hutan itu terdapat banyak hewan buas termasuk beruang dan serigala. Ditambah lagi medan yang berbahaya dan suhu yang sangat dingin yang sangat berbahaya bagi anak kecil. Keluarga Karina dan warga desa pun berpencar menyelusuri hutan mencari Karina. Selain warga desa, pihak berwenang setempat juga mengerahkan 100 orang tim penyelamat terjun ke hutan itu. Sementara Karina dan anjingnya masih berjalan menyelusuri hutan yang membuatnya semakin jauh dari jangkauan tim penyelamat. Ketika Karina mulai lelah dan butuh tidur, anjing kecil itu lalu berbaring bersamanya dan membiarkan Karina memeluknya untuk menghangatkan tubuhnya dari suhu dingin, di mana saat itu suhu udara sudah di bawah 0 derajat. Beruntung, berkat bulu anjing itu membuat Karina dapat bertahan sepanjang malam menghalau kedinginan. Sementara untuk mengisi perutnya, Karina memakan buah beri yang tumbuh secara liar di hutan dan meminum air sungai untuk mencegahnya kehausan. Selain kesulitan mendapat makanan di hutan, Karina juga harus menghadapi banyak ancaman dari satwa liar, suhu ekstrim, dan daerah rawa yang membuatnya semakin kesulitan untuk pulang. Kondisi cuaca dan medan yang berawa-rawa, tim penyelamat mengaku mendapat kesulitan dan merasa sangat mustahil menemukan Karina. Meski mereka sudah mengerahkan 100 orang untuk mencarinya, namun mereka mengatakan menemukan Karina seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Bahkan, helikopter yang diterjunkan untuk menyisir area tersebut juga tidak dapat melihat Karina dari atas. Hari pertama, kedua, ketiga, bahkan hari ke-9 sudah berlalu, tetap saja tim penyelamat belum menemukan Karina, sehingga membuat sebagian besar warga di desa itu meyakini bahwa Karina sudah pasti tidak akan hidup. Namun berbeda dengan ibu Karina yang masih merasa bahwa anaknya masih hidup dan butuh pertolongan, dan dia meyakini bahwa anaknya akan ditemukan. Pada hari ke-10, harapan mulai muncul. Naida, anjing kecil yang tersesat bersama Karina, tiba-tiba muncul kembali ke desa untuk makan. Namun tak bertahan lama, anjing itu justru kembali lagi ke hutan. Warga dan tim penyelamat yang melihat anjing itu mulai curiga. Mereka beranggapan seharusnya anjing itu tak kembali lagi ke hutan karena rumah majikannya berada di desa itu. Tidak mungkin seekor anjing meninggalkan rumah tuannya kecuali kalau tuannya bersamanya di luar. Dengan logika tersebut, akhirnya tim penyelamat memutuskan mengikuti anjing kecil itu masuk ke hutan. Mereka meyakini bahwa anjing itu akan menuntun mereka ke lokasi Karina. Ketika tim penyelamat sedang mengikuti anjing itu dari belakang, Naida justru membawa mereka ke lokasi rawa-rawa yang membuat mereka kehilangan jejaknya. Tim penyelamat yang tadinya hampir yakin akan menemukan Karina akhirnya pupus kembali. Hari ke-10 pun berlalu tanpa membuahkan hasil. Begitu pula hari ke-11 juga tidak ada hasil. Pada hari ke-12, keajaiban pun terjadi. Di sebuah rawa di tengah padang rumput tidak terlalu jauh dari jejak Naida ditemukan terakhir kali, tim penyelamat melihat ada sebuah benda bergerak dari kejauhan di dalam rumput. Melihat itu, mereka langsung menuju benda itu dan benar saja, benda itu adalah gadis kecil Karina Ciketova yang mereka cari. Ternyata saat ditemukan, Karina sedang duduk sambil memeluk lututnya karena kedinginan. Tim penyelamat lalu mengangkat Karina dan membawanya ke mobil. Mereka lalu memberikan teh hangat dan membungkus tubuhnya dengan selimut untuk menghangatkan tubuhnya. Karina juga meminta air dan makanan karena sudah kehausan dan kelaparan. Setelah diberikan petugas, Karina pun tiba-tiba menangis. Berat badannya turun drastis dan sekujur tubuhnya dipenuhi gigitan nyamuk. Setelah kondusif, tim penyelamat lalu membawa Karina ke rumah sakit dan dirawat untuk memeriksa kesehatan fisiknya dan kesehatan mentalnya selama beberapa hari. Ajaibnya, setelah diperiksa dan dirawat, Karina sehat dan tidak mengalami gangguan mental karena peristiwa tersebut. Bahkan, dia sangat lancar menceritakan bagaimana dia bisa bertahan hidup di hutan berkat Naida kepada keluarganya dan media. Setelah pulih total, Naida, anjing yang setia menemaninya tersesat di hutan, akhirnya dipertemukan dengan Karina. Alih-alih menyapa Naida dengan hangat, dia justru memarahi anjing itu karena telah meninggalkannya sendirian dan bertanya mengapa sahabatnya itu meninggalkannya sendirian di alam liar. Mendengar itu, seketika keluarga itu pun tertawa dengan ucapan Karina. Namun seiring berjalannya waktu, Karina lalu memahami bahwa Naida lah yang menyelamatkan hidupnya karena sudah membuat tubuhnya tetap hangat di sepanjang malam dan aman dari satwa liar. Dan juga dengan kembalinya ke desa membuat tim penyelamat mengetahui lokasi Karina.
Dari kisah menegangkan itu, masyarakat di kota Yakut selalu membuat patung Karina dan Aida untuk mengenang kisah mereka yang bertahan hidup di hutan dan mengenang persahabatan mereka. Sejak kejadian itu, Karina lalu dipindahkan dari desa Olom ke kota Yakut untuk bersekolah di Yakut Ballet School dan melanjutkan kegemarannya sebagai penari balet. Dari kisah ini, bagaimana pendapat kawan-kawan? Komen di bawah ya. Terima kasih.